Udara di ruang rapat terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Pendingin ruangan diatur pada suhu terendah, seolah sengaja dirancang untuk membekukan setiap harapan. Diandra Ayu Lestari duduk tegak di kursinya. Punggungnya lurus, tangannya terlipat rapi di atas meja mahoni yang berkilauan. Ia menatap lurus ke arah suaminya, Angga Wiratama, yang duduk di kursi utama di ujung meja. Di samping Angga, duduk seorang perempuan yang tidak Diandra kenal. Namun ia bisa menebak siapa dia dari cara Angga meliriknya sekilas. Semua dewan direksi hadir. Pak Darmawan, anggota tertua yang sudah ada sejak perusahaan ini hanya sebuah mimpi di atas kertas. Menatap tumpukan dokumen di hadapannya dengan kening berkerut. Bu Sinta, direktur keuangan yang terkenal teliti, memegang pulpennya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Yang lain hanya diam. Wajah mereka topeng tanpa ekspresi, menunggu pertunjukan dimulai. Mereka semua tahu sesuatu akan terjadi. Undangan rapat dadakan pada pukul 10 pagi dengan agenda restrukturisasi dan optimalisasi sumber daya manusia adalah pertanda yang tidak pernah baik. Angga berdeham. Suaranya memenuhi keheningan ruangan. Ia mengenakan setelan paling mahal miliknya. Jam tangan baru yang berkilau di pergelangan tangannya menangkap cahaya lampu. Ia tanpa percaya diri, seolah sedang berdiri di puncak dunia. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Angga memulai, suaranya terdengar formal dan dibuat-buat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. Saya mengumpulkan Anda semua hari ini untuk sebuah pengumuman penting. Seperti yang kita tahu, Wijaya Group telah mengalami pertumbuhan pesat. Namun, dalam setiap pertumbuhan, ada kalanya kita perlu melakukan penyesuaian. Kita harus berani, kita harus inovatif, dan kita harus memotong dahan-dahan ranting yang tidak lagi produktif agar pohon ini bisa tumbuh lebih tinggi. Diandra tetap diam. Ia tahu pidato ini. Ia yang menulis draft pertamanya 3 tahun lalu untuk rapat pemegang saham. Angga hanya mengganti beberapa kata, menambahkan metafora pohon yang terdengar kiku. Angga tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan konsultan strategis baru kita, Ibu Citra. Perempuan di samping Angga mengangguk kecil. Ia muda, cantik, dan mengenakan gaun yang harganya mungkin setara dengan gaji staf junior selama 3 bulan. Tatapannya berkeliling ruangan, mengabaikan Diandra sepenuhnya. Ibu Citra telah memberikan banyak masukan berharga mengenai arah baru perusahaan. Lanjut Angga. Visinya sejalan dengan visi saya. Kita akan bergerak lebih cepat, lebih agresif. Kita akan merambah pasar digital dengan pendekatan yang lebih modern. Untuk melakukan itu, kita memerlukan tim yang solid, tim yang 100% sejalan dengan komando. Angga berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Ia lalu menatap langsung ke arah Diandra. Tatapannya dingin, tanpa sedikit pun jejak kebersamaan selama 12 tahun yang mereka lalui. Dan disinilah keputusan sulit harus diambil, kata Angga. Setelah evaluasi mendalam, Dewan Direksi, yang saya pimpin, telah memutuskan bahwa posisi Direktur Operasional perlu disegarkan. Kontribusi Diandra Ayu Lestari selama ini kami hargai, namun gaya kerjanya dianggap tidak lagi relevan dengan tantangan masa depan. Pendekatannya terlalu konservatif, terlalu lambat, dan menghambat inovasi yang ingin kita capai. Suara napas tertahan terdengar dari beberapa sudut meja. Pak Darmawan tampak ingin mengatakan sesuatu, namun Angga mengangkat tangannya, menghentikannya. Keputusan ini sudah final, kata Angga tegas. Efektif per hari ini, Diandra Ayu Lestari dibebas tugaskan dari jabatannya di Wijaya Group. Diandra tidak berkedip. Ia hanya menatap Angga, mempelajari wajah pria yang pernah ia cintai, yang kini terlihat seperti orang asing. Tidak ada rasa sakit di dadanya, hanya rasa hampa yang aneh, seolah ia sedang menonton film tentang kehidupan orang lain. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia hanya tidak menyangka Angga akan melakukannya dengan cara yang begitu terbuka dan memalukan. Angga sepertinya mengharapkan reaksi, tangisan, teriakan, atau mungkin permohonan.
Tapi Diandra tidak memberikannya. Keheningannya membuat Angga sedikit gugup, meski ia berusaha menyembunyikannya. Lalu Angga melakukan hal berikutnya. Ia meraih sebuah amplop coklat tebal dari tas kerjanya, mendorongnya melintasi meja mahoni hingga berhenti tepat di depan Diandra. Dan satu hal lagi, kata Angga. Suaranya kini lebih pelan namun lebih tajam. Pernikahan kita juga sudah sampai di ujung jalan. Di dalam amplop itu ada surat gugatan cerai. Semua sudah diurus. Aku ingin perpisahan yang cepat dan bersih. Aku akan memberimu pesangon yang pantas untuk perpisahan kita. Ia tersenyum miring. Sekarang, perusahaan senilai 120 miliar ini sepenuhnya jadi milikku. Sesuai dengan surat perjanjian pranikah yang kamu tanda tangani dulu. Seisi ruangan membeku. Ini bukan lagi rapat bisnis. Ini adalah pembantaian pribadi. Citra, perempuan di sebelah Angga, tersenyum tipis penuh kemenangan. Ia menatap Diandra dengan sorot mata merendahkan. Akhirnya, setelah keheningan yang terasa berlangsung selamanya, Diandra bergerak. Ia tidak menyentuh amplop itu. Ia hanya menatap Angga, dan untuk pertama kalinya pagi itu, ia tersenyum. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat, namun mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk Angga berdiri. Itu bukan senyum kekalahan. Itu adalah senyum seseorang yang tahu akhir dari sebuah cerita. Ia melirik jam tangan sederhana di pergelangan tangannya. Jarum detiknya terus berputar tanpa peduli pada drama yang terjadi. Baiklah, Angga, kata Diandra. Suaranya tenang, jelas, dan tanpa getar sedikit pun. Setiap pasang mata di ruangan itu tertuju padanya. Kamu punya 15 menit. Setelah mengucapkan kalimat itu, Diandra berdiri. Ia merapikan blazernya, mengangguk singkat ke arah Pak Darmawan dan Bu Sinta, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat. Ia tidak berlari. Langkahnya mantap dan terukur. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi pelan, meninggalkan kebingungan, kesombongan Angga, dan bom waktu yang baru saja ia aktifkan. Ingatan adalah sesuatu yang aneh. Ia bisa datang seperti banjir bandang atau tetesan air yang pelan. Bagi Diandra, ingatannya tentang awal mula Wijaya Group terasa seperti album foto tua yang setiap halamannya ia hafal di luar kepala. Semuanya tidak dimulai di gedung pencakar langit dengan ruang rapat berpendingin ruangan. Semuanya dimulai di sebuah rumah kontrakan kecil dengan 3 kamar, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan atap yang terkadang bocor saat hujan deras. Ide itu lahir dari skripsi Diandra. Sebuah penelitian tentang pemanfaatan limbah agrikultur menjadi bahan bangunan komposit yang ringan dan tahan api. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan di laboratorium kampus, seringkali sampai larut malam, ditemani bau bahan kimia dan suara mesin penguji. Angga, yang saat itu masih menjadi pacarnya, akan datang menjemput, membawakan makan malam, dan mendengarkan penjelasan Diandra dengan tatapan kagum. Setidaknya, dulu tatapannya seperti itu. Ini bukan cuma skripsi, enggak. Ini bisa jadi bisnis, kata Diandra pada suatu malam. Matanya berbinar di antara tumpukan jurnal penelitian. Angga tertawa. Kamu terlalu serius. Siapa yang mau membeli papan dari ampas tebu? Tapi Diandra tidak menyerah. Ia membuat prototipe pertamanya di garasi rumah orang tuanya. Ia menghabiskan tabungannya untuk membeli mesin pres bekas. Tangannya kapalan dan sering terluka. Tapi ia berhasil menciptakan papan komposit pertama yang ia beri nama Agrifiber. Produk itu kuat, ringan, dan lulus uji bakar sederhana yang ia lakukan sendiri. Setelah mereka menikah, mereka pindah ke rumah kontrakan itu. Angga baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai sales di sebuah perusahaan properti. Mereka tidak punya uang. Saat itulah Diandra membuat keputusan besar. Ia menjual sebidang tanah warisan dari neneknya di kampung. Tanah itu tidak luas, tapi lokasinya cukup strategis. Uang hasil penjualannya sebesar 300 juta rupiah menjadi modal pertama mereka. Kamu yakin? Tanya Angga saat itu. Matanya menatap angka di buku tabungan Diandra. Kita tidak punya pilihan lain, jawab Diandra. Aku percaya pada produk ini.
Uang itu mereka gunakan untuk menyewa sebuah gudang kecil dan membeli beberapa mesin yang lebih layak. Diandra yang merancang alur produksi. Diandra yang mencari pemasok limbah tebu dan perekat ramah lingkungan. Diandra yang begadang setiap malam untuk menyempurnakan formula produk agar konsisten. Sementara itu, Angga bertugas sebagai wajah perusahaan. Ia pandai bicara, penampilannya menarik, dan ia punya kemampuan untuk membuat orang menyukainya dalam 5 menit pertama. Ia yang berkeliling menemui toko-toko bahan bangunan kecil, mencoba meyakinkan mereka untuk menjual produk yang belum pernah ada sebelumnya. Penolakan datang silih berganti. Selama setahun pertama, mereka nyaris tidak menjual apa-apa. Utang mulai menumpuk. Mereka sering hanya makan nasi dengan telur setiap hari. Beberapa kali, Angga hampir menyerah. Mungkin ini ide gila, Dian, keluhnya pada suatu malam, membanting tasnya ke lantai. Kita bangkrut. Malam itu, Diandra tidak tidur. Ia duduk di depan laptop tuanya, mengirimkan ratusan email ke arsitek, kontraktor, dan pengembang properti. Ia melampirkan data teknis, hasil uji laboratorium independen yang biayanya ia cicil, dan sampel produk yang ia kirimkan dengan sisa uang terakhir mereka. 3 minggu kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Sebuah firma arsitektur ternama di Jakarta membalas emailnya. Mereka tertarik dengan konsep bangunan hijau dan ingin mencoba agrifiber untuk proyek perumahan ramah lingkungan mereka. Itu adalah kontrak pertama mereka. Nilainya tidak besar, hanya 50 juta, tapi itu adalah sebuah validasi. Itu adalah bukti bahwa ide Diandra tidak gila. Dari sana, semuanya mulai bergerak. Angga, dengan pesonanya, berhasil mengubah kontrak kecil itu menjadi cerita sukses. Ia menceritakannya kepada semua orang. Dalam ceritanya, ia adalah sang visioner yang melihat potensi di tengah keputusasaan. Diandra, sang penemu dan pekerja keras di balik layar, perlahan-lahan perannya memudar dari narasi publik. Ia tidak keberatan pada awalnya. Ia terlalu sibuk mengurus produksi, memastikan kualitas, dan merancang inovasi produk baru. Ia pikir mereka adalah tim. Ia otaknya. Angga adalah suaranya. Perusahaan mereka, yang mereka namai Wijaya Group, terinspirasi dari nama keluarga Diandra, mulai tumbuh. Gudang kecil berubah menjadi pabrik. 10 karyawan menjadi ratusan. Dari hanya menjual di tingkat lokal, mereka mulai merambah pasar nasional. Angga semakin sering muncul di majalah bisnis. Ia dinobatkan sebagai pengusaha muda inspiratif. Dalam setiap wawancara, ia akan menyebut nama Diandra sekilas. Tentu saja saya didukung oleh istri saya yang hebat. Kata-kata itu terdengar manis, tapi terasa kosong. Perubahan dalam diri Angga terjadi secara bertahap. Begitu pelan hingga Diandra nyaris tidak menyadarinya pada awalnya. Semua dimulai dengan barang-barang mewah. Jam tangan, mobil sport, keanggotaan klub golf mahal. Ini untuk citra perusahaan, sayang, katanya selalu. Kemudian, ia mulai sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, yang laporannya selalu tidak jelas. Ia mulai mengkritik penampilan Diandra. Kamu harus lebih sering ke salon, Dian. Kamu itu istri seorang CEO, katanya suatu hari. Padahal saat itu Diandra baru saja pulang dari pabrik. Wajahnya lelah setelah seharian menangani masalah mesin produksi yang macet. Puncaknya adalah ketika Angga mulai mengambil keputusan bisnis tanpa berkonsultasi dengannya. Ia menyetujui proyek besar dengan margin keuntungan yang sangat tipis hanya karena proyek itu akan membuatnya tampil di televisi. Ia merekrut orang-orang berdasarkan koneksi, bukan kompetensi. Diandra mencoba mengingatkannya, mencoba membawanya kembali ke prinsip awal mereka, kualitas dan integritas. Kamu terlalu kaku, jawab Angga. Dunia bisnis sudah berubah. Ini bukan lagi perusahaan rumahan. Kecurigaan Diandra tentang adanya perempuan lain mulai muncul sekitar setahun yang lalu. Aroma parfum yang berbeda di kemeja Angga. Panggilan telepon yang dijawab dengan berbisik di ruangan lain.
Tagihan kartu kredit untuk restoran dan toko perhiasan yang tidak pernah Diandra kunjungi atau terima hadiahnya. Diandra bukan perempuan bodoh. Ia mengumpulkan bukti-buktinya dalam diam. Ia tidak ingin menghancurkan pernikahan mereka. Ia masih berharap Angga akan sadar. Ia mencoba bicara baik-baik, namun Angga selalu mengelak, bahkan menuduhnya cemburu buta dan posesif. Momen yang benar-benar membuka matanya terjadi 6 bulan lalu. Ia tidak sengaja menemukan draft proposal di laptop Angga. Sebuah rencana untuk mendilusi saham perusahaan dengan menerbitkan saham baru untuk investor strategis. Setelah Diandra telusuri, investor itu adalah sebuah perusahaan cangkang yang ujung-ujungnya dimiliki oleh Angga sendiri. Rencananya adalah untuk menyingkirkan pemegang saham minoritas dan menggerus kepemilikan Diandra secara perlahan. Angga berencana mencuri perusahaan yang Diandra bangun dengan darah, keringat, dan air mata warisan neneknya. Malam itu, Diandra duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas di kantor. Menara Wijaya Group menjulang gagah, sebuah simbol kesuksesan yang terasa pahit. Ia menatap kota Jakarta dari balik jendela kaca. Lampu-lampu berkelip seperti bintang buatan manusia. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah keputusan yang dingin dan keras, terbentuk dari tumpukan kekecewaan dan pengkhianatan. Ia tidak akan membiarkan Angga mengambil segalanya. Ia tidak akan menjadi korban dalam cerita ini. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor seorang teman lama ayahnya, pengacara korporat terkemuka bernama Pak Sadewa. "Selamat malam, Om," sapanya dengan suara tenang. "Saya Diandra. Saya butuh bantuan hukum. Saya ingin melindungi apa yang menjadi hak saya." Sejak malam itu, Diandra mulai bergerak dalam senyap. Ia adalah arsitek yang terlupakan, dan kini, ia akan merancang satu struktur terakhir, sebuah jebakan sempurna yang dibangun di atas fondasi hukum yang kokoh. Ia membiarkan Angga merasa di atas angin, membiarkannya semakin sombong dan ceroboh, sementara ia dengan sabar menyusun setiap bagian dari rencana kehancurannya. Senyumnya di ruang rapat tadi bukanlah akhir dari perlawanannya, melainkan awal dari perhitungan. Konsultasi pertama Diandra dengan Pak Sadewa tidak terjadi di kantor firma hukum yang megah di pusat kota. Pak Sadewa menerimanya di perpustakaan pribadi di rumahnya, sebuah ruangan yang dilapisi kayu gelap dan beraroma buku-buku tua. Tidak ada staf lain, hanya mereka berdua. Pak Sadewa, seorang pria berusia akhir 60-an dengan rambut perak dan kacamata berbingkai tebal, mendengarkan cerita Diandra tanpa interupsi selama hampir 2 jam. Diandra tidak menangis. Ia memaparkan semuanya dengan kronologis dan terperinci, seolah sedang memberikan presentasi bisnis. Ia meletakkan semua bukti di atas meja, salinan proposal skripsinya, bukti transfer penjualan tanah warisan neneknya, laporan keuangan internal selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan kontribusinya pada setiap proyek besar, dan tentu saja, salinan rencana dilusi saham yang ia temukan di laptop Angga. Ia juga menyertakan beberapa bukti perselingkuhan Angga, bukan sebagai keluhan seorang istri yang tersakiti, melainkan sebagai bukti karakter dan potensi risiko reputasi bagi perusahaan. Setelah Diandra selesai, Pak Sadewa melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Ia diam selama beberapa menit, mempelajari dokumen-dokumen itu satu persatu. "Kasus klasik," katanya akhirnya, suaranya dalam dan menenangkan. "Sang pembangun dan sang penjual. Anda membangun fondasi, struktur, dan atapnya. Pak Angga yang menjual tiket masuk dan mengatakan pada semua orang bahwa dialah arsiteknya. Saya tidak ingin perang terbuka di pengadilan, Om," kata Diandra. "Itu akan menghancurkan perusahaan. Karyawan akan menjadi korban. Reputasi yang saya bangun susah payah akan hancur lebur." "Saya mengerti." Pak Sadewa mengangguk. "Perang terbuka memang berantakan dan mahal. Kita bisa saja menuntutnya atas dasar penipuan dan penggelapan aset dalam rencana dilusi saham itu. Kita mungkin akan menang, tapi seperti yang Anda bilang, yang tersisa dari pertempuran itu hanyalah puing-puing." Pak Sadewa berdiri dan berjalan ke rak buku, menarik sebuah buku tebal bersampul kulit. Ia tidak membukanya, hanya memegangnya. "Dalam strategi perang kuno," katanya,
Cara terbaik untuk memenangkan pertempuran bukanlah dengan menghancurkan benteng musuh, tapi dengan membuat musuh menyerahkan kunci gerbangnya secara sukarela. Kita tidak akan menyerang Wijaya Group. Sebaliknya, kita akan memindahkan jantungnya ke tempat yang aman. Dan dari sanalah ide itu lahir. Sebuah rencana yang begitu rapi dan berlapis, yang Pak Sadewa sebut sebagai klausul naga tidur. Langkah pertama adalah pendirian sebuah perusahaan induk baru. Sebuah perseroan terbatas yang sepenuhnya privat. Mereka menamainya PT Anugrah Lestari Sejati. Nama itu dipilih dengan sengaja, mengandung unsur nama Diandra sendiri. Diandra adalah pemilik tunggal 100% saham perusahaan itu. Secara hukum, entitas ini terpisah sama sekali dari Wijaya Group dan dari Angga Wiratama. Langkah kedua adalah yang paling krusial, memindahkan aset-aset paling vital dari Wijaya Group ke Anugrah Lestari Sejati. Ini bukan aset sembarangan. Yang mereka pindahkan adalah 3 pilar utama yang menopang seluruh nilai perusahaan Wijaya Group. Pertama, sertifikat hak milik atas tanah seluas 10 hektar tempat pabrik utama berdiri. Kedua, seluruh hak paten atas formula, agrifiber, dan turunannya yang sudah terdaftar atas nama perusahaan. Ketiga, kontrak-kontrak jangka panjang dengan 5 klien terbesar mereka, yang nilainya mencakup hampir 70% dari total pendapatan tahunan perusahaan. Bagaimana cara membuatnya menandatangani dokumen pengalihan ini? Tanya Diandra. Ini adalah bagian yang paling ia ragukan. Keserakahan dan kemalasan adalah 2 kelemahan terbesar manusia. Jawab Pak Sadewa dengan senyum tipis. Dan suami Anda, tampaknya, memiliki keduanya dalam kadar yang cukup tinggi. Kita akan membingkai semua ini sebagai manuver, perlindungan aset dan optimalisasi pajak yang brilian. Tim Pak Sadewa bekerja selama 3 minggu untuk menyusun serangkaian dokumen yang sangat tebal dan rumit. Judulnya dibuat terdengar menguntungkan bagi Angga. Perjanjian restrukturisasi aset internal untuk efisiensi pajak dan mitigasi risiko hukum. Isinya penuh dengan pasal-pasal dan ayat-ayat hukum yang akan membuat orang paling teliti sekalipun merasa lelah membacanya. Namun, di antara ratusan halaman itu, tersembunyi beberapa klausul inti. Klausul-klausul itu menyatakan bahwa Wijaya Group, yang diwakili oleh direktur utamanya, Angga Wiratama, setuju untuk mengalihkan kepemilikan aset-aset yang disebutkan tadi kepada Anugrah Lestari Sejati. Sebagai imbalannya, Anugrah Lestari Sejati memberikan hak lisensi eksklusif kepada Wijaya Group untuk menggunakan aset-aset tersebut dalam kegiatan operasionalnya, dengan biaya lisensi yang sangat kecil. Di atas kertas, ini tampak seperti langkah cerdas untuk memisahkan aset dari operasional, melindunginya dari potensi tuntutan hukum di masa depan dan menciptakan celah pajak yang legal. Dan di bagian paling akhir, di halaman 178, lampiran C, ayat 4, paragraf 2, terdapatlah klausul naga tidur itu. Klausul itu ditulis dengan bahasa hukum yang padat, namun intinya sangat jelas. Perjanjian lisensi eksklusif antara Anugrah Lestari Sejati dan Wijaya Group akan otomatis berakhir dan tidak dapat diperbarui jika salah satu dari 3 kondisi pemicu terpenuhi. Kondisi itu adalah pemecatan sepihak terhadap Diandra Ayu Lestari dari posisi apapun di Wijaya Group, pengajuan gugatan cerai oleh Angga Wiratama terhadap Diandra Ayu Lestari, atau terbuktinya tindakan wan prestasi finansial oleh manajemen Puncak Wijaya Group. Saat klausul itu aktif, naga itu terbangun. Seluruh hak guna atas tanah, paten, dan kontrak akan kembali sepenuhnya ke pemilik aset, yaitu Anugrah Lestari Sejati. Wijaya Group akan menjadi cangkang kosong dalam sekejap. Hari penandatanganan tiba. Diandra dan Pak Sadewa menemui Angga di kantornya. Angga tampak tidak sabar. Ia akan bermain golf dengan beberapa pejabat sore itu. Jadi ini dokumennya? Tanya Angga, melihat tumpukan kertas tebal di hadapannya dengan malas. Tebal sekali. Ini prosedur standar untuk restrukturisasi aset sebesar ini, Pak Angga, kata Pak Sadewa dengan nada profesional. Tim saya telah memastikan setiap detailnya akan menguntungkan perusahaan. Penghematan pajak tahunan kita bisa mencapai belasan miliar. Dan yang terpenting,
Aset utama kita aman jika ada gugatan dari pihak ketiga. Diandra hanya diam, memainkan perannya sebagai istri yang patuh dan setuju. Hatinya berdebar kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Angga membolak-balik halaman pertama dan kedua, lalu langsung melompat ke halaman terakhir tempat tanda tangan diperlukan. Jelaskan saja intinya, katanya, sambil mengambil pulpen mewahnya. Pak Sadewa menjelaskan dengan sabar, menggunakan istilah-istilah yang sengaja dibuat terdengar menguntungkan bagi Angga. Ia menekankan pada penghematan pajak dan perlindungan dari kreditur. Ia sama sekali tidak menyinggung tentang klausul pemicu itu, karena secara teknis, ia tidak wajib melakukannya. Semua sudah tertulis di sana. Baik, saya percaya pada Anda, Pak Sadewa. Atur saja yang terbaik, kata Angga. Ia membubuhkan tanda tangannya dengan goresan cepat di atas materai. Lalu Diandra menandatanganinya sebagai saksi dan perwakilan dari perusahaan lamanya. Saat pulpen Angga terangkat dari kertas, Diandra merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Selesai sudah. Kuncinya telah diserahkan. Angga baru saja menandatangani surat penghancuran dirinya sendiri, dan ia melakukannya sambil tersenyum. Sore itu, Diandra pergi ke bank sendirian. Ia menyewa sebuah brankas penyimpanan atau safe deposit box. Dengan tangannya sendiri, ia memasukkan salinan asli dari seluruh dokumen yang baru saja ditandatangani itu ke dalamnya. Ia mengunci brankas itu, dan saat bunyi klik dari kunci itu terdengar di ruangan yang sunyi, ia tahu bahwa semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Naganya telah tertidur di dalam peti besi, menunggu saat yang tepat untuk dibangunkan. Saat Diandra menutup pintu ruang rapat di belakangnya, dunia di luar terasa berjalan normal. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya di koridor menyapanya seperti biasa, tidak menyadari gempa bumi yang baru saja terjadi di lantai tertinggi gedung itu. Diandra hanya mengangguk kecil. Wajahnya tenang. Ia tidak berjalan ke lift untuk turun. Sebaliknya, ia berjalan ke ruang kerjanya, sebuah ruangan sudut dengan pemandangan kota yang selama ini menjadi saksi bisu kerja kerasnya. Ia masuk, mengunci pintu, dan bersandar sejenak. Ia mengambil satu napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ini adalah momennya. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Ia duduk di kursinya, mengambil ponselnya, dan menekan panggilan cepat nomor 1. Di seberang sana, telepon langsung diangkat pada dering pertama. Halo. Suara Pak Sadewa terdengar tenang. Pak Sadewa, ini Diandra, katanya. Suaranya mantap. Jalankan. Hanya ada jeda sesaat sebelum jawaban datang. Baik, Bu. Segera kami laksanakan. Semuanya sudah siap. Panggilan berakhir. Itu adalah menit pertama. Di kantor Pak Sadewa yang berjarak beberapa kilometer dari sana, sebuah tim kecil sudah bersiaga. Perintah dari Diandra adalah sinyal terakhir. Seorang asisten hukum muda menekan tombol, kirim, pada sebuah email yang draftnya sudah disiapkan sejak seminggu lalu. Dalam hitungan detik, email itu melesat melalui server, membawa bom digital yang akan meledak serentak di berbagai tempat. Penerimanya adalah daftar yang disusun dengan cermat. Alamat email pribadi seluruh anggota Dewan Direksi Wijaya Group, Kepala Divisi Perbankan Korporat di 3 bank terbesar yang menjadi mitra perusahaan, Direktur Utama dari 5 perusahaan klien terbesar mereka, dan Kepala Bagian Hukum Internal Wijaya Group sendiri. Subjek emailnya singkat dan profesional. Pemberitahuan mendesak mengenai perubahan status kepemilikan aset PT Wijaya Group. Lampirannya adalah salinan pindaian resolusi dari PT Anugrah Lestari Sejati, yang menyatakan bahwa klausul naga tidur telah aktif, lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah ditandatangani oleh Angga. Ini adalah menit kedua hingga kelima. Di dalam ruang rapat, Angga sedang menikmati kemenangannya. Ia menuangkan air mineral untuk Citra, tersenyum padanya dengan angkuh. Nah, seperti yang saya bilang, katanya kepada Dewan Direksi yang masih tampak canggung. Sekarang kita bisa benar-benar bergerak maju tanpa ada beban dari masa lalu. Visi saya untuk perusahaan ini. Pidatonya terpotong. Bukan oleh suara,
tapi oleh getaran serentak dari beberapa ponsel di atas meja. Satu persatu, para anggota dewan melirik layar ponsel mereka. Pak Darmawan yang pertama kali membuka email itu. Matanya yang biasanya sayu kini membelalak. Ia membaca cepat, lalu membacanya lagi lebih pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bu Sinta, sang direktur keuangan, membuka lampiran di tabletnya. Wajahnya langsung pucat. Sebagai seorang akuntan, ia langsung mengerti implikasi dari dokumen itu. Ini bukan restrukturisasi. Ini adalah pengambil alihan. Ini adalah menit ke-6 hingga ke-10. Di kantor pusat Bank BCA, Kepala Divisi Perbankan Korporat sedang rapat ketika asistennya masuk dan menyerahkan sebuah catatan mendesak. Ia membaca email dari firma hukum Sadewa O Partners di ponselnya. Alisnya terangkat. Ia segera keluar dari rapat dan menelepon tim analis risikonya. Cek validitas dokumen ini. Sekarang juga. Wijaya Group. Mereka jaminan utamanya adalah tanah pabrik dan hak paten. Jika ini benar, kita punya masalah besar. 5 menit kemudian, timnya menelepon kembali. Dokumennya terlihat sah. Pak, terdaftar di notaris yang sama dengan dokumen pinjaman kita. Keputusan dibuat dalam 30 detik. Bekukan seluruh rekening. Tarik semua fasilitas kredit. Segera. Saya tidak mau ada penarikan dana Rp1 pun lagi dari mereka. Telepon berikutnya ia lakukan kepada Bu Sinta. Di tempat lain, Direktur Utama PT Karya Megah Properti, klien terbesar Wijaya Group, sedang memeriksa maket proyek perumahan baru mereka. Ponselnya berbunyi. Ia membaca email dari Pak Sadewa. Rahangnya mengeras. Seluruh proyek senilai triliunan rupiah ini bergantung pada pasokan papan agrifiber yang patennya baru saja ia ketahui telah berpindah tangan. Kontraknya dengan Wijaya Group bisa jadi tidak berharga. Ia tidak membuang waktu. Ia langsung menekan nomor Angga Wiratama. Ini adalah menit ke-11 hingga ke-14. Kembali ke ruang rapat. Suasana sudah berubah total. Bisik-bisik terdengar di antara para direksi. Angga, yang tidak menyadari apapun, merasa terganggu. Ada masalah? Tanyanya dengan nada kesal. Sebelum ada yang bisa menjawab, ponsel Bu Sinta berdering keras. Ia melihat nama peneleponnya, Bank BCA, dan langsung mengangkatnya dengan tangan gemetar. Ia hanya mendengarkan. Wajahnya semakin pucat setiap detiknya. Saya mengerti baik-baik, Pak. Ia menutup telepon. Angga, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Bank mereka membekukan semua lini kredit kita. Semua rekening. Apa? Angga tertawa. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan administrasi. Biar nanti saya yang urus. Saat itulah ponsel Angga sendiri yang berdering. Nama Direktur PT Karya Megah Properti tertera di layar. Dengan senyum meremehkan, ia mengangkatnya. Halo, Pak Johan. Tentu saja, visi baru kami. Ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Suara teriakan marah dari seberang telepon terdengar bahkan oleh orang yang duduk di dekatnya. Angga, apa-apaan ini? Paten kalian pindah tangan? Kontrak kita bagaimana? Kamu mau menipu saya? Wajah Angga berubah dari percaya diri menjadi bingung, lalu panik. Tunggu, Pak, ini pasti salah paham. Tepat pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka. Pak Sadewa masuk, tidak sendirian. Ia didampingi oleh 2 pengacara muda dari timnya. Ia berjalan dengan tenang ke tengah ruangan, meletakkan sebuah map tebal di atas meja di depan Angga yang masih memegang telepon dengan mulut ternganga. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Sapa Pak Sadewa dengan suara yang tenang namun berwibawa. Saya di sini mewakili PT Anugrah Lestari Sejati, pemilik sah dari seluruh aset intelektual dan fisik yang selama ini digunakan oleh PT Wijaya Group. Ia melirik jam di dinding. Sesuai dengan klausul perjanjian yang telah diaktifkan 15 menit yang lalu oleh tindakan klien saya, Bapak Angga Wiratama, kami memberitahukan secara resmi bahwa seluruh perjanjian lisensi dengan ini dinyatakan berakhir. Pak Sadewa menatap lurus ke mata Angga.
Dengan kata lain, Pak Angga, lanjutnya, perusahaan yang Anda pimpin saat ini tidak memiliki pabrik, tidak memiliki produk untuk dijual, dan tidak memiliki kontrak yang valid. Selamat atas visi baru Anda. 15 menit telah berlalu. Dunia Angga Wiratama baru saja hancur berkeping-keping. Ruang rapat yang tadinya hanya dingin kini terasa beku. Waktu seolah berhenti. Tatapan semua orang terpaku pada Pak Sadewa, lalu beralih ke wajah Angga yang berubah warna dari pucat menjadi merah padam karena amarah. Telepon di tangannya jatuh ke atas meja dengan bunyi keras, memecah keheningan yang mencekam. Bohong, teriak Angga, suaranya pecah. Ia menunjuk Pak Sadewa dengan jari gemetar. Ini semua bohong. Ini penipuan. Saya tidak pernah menandatangani perjanjian bodoh seperti itu. Pak Sadewa tidak gentar. Ia membuka map tebal di hadapannya dengan gerakan pelan dan sengaja. Ia mengeluarkan selembar salinan dokumen, yang di bagian bawahnya tertera dengan jelas tanda tangan Angga Wiratama yang besar dan angkuh. Tanda tangan Anda ada di sini, Pak Angga, kata Pak Sadewa, nadanya datar. Di atas materai, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan disahkan oleh notaris. Dokumen ini 100% sah secara hukum. Anda sendiri yang menyerahkan seluruh aset vital perusahaan ini kepada klien saya, PT Anugrah Lestari Sejati. Angga menyambar kertas itu. Matanya bergerak liar membaca baris-baris kalimat yang tidak pernah ia pedulikan sebelumnya. Ia melihat frasa, pengalihan hak milik aset, perjanjian lisensi, dan akhirnya, ia menemukan klausa terkutuk itu. Klausa yang mengikat nasibnya pada 2 tindakan yang baru saja ia lakukan dengan penuh kebanggaan, memecat Diandra dan menggugat cerai. Jebakan, desisnya, meremas kertas itu di tangannya. Ini jebakan murahan. Itu bukan jebakan, Pak Angga. Itu adalah klausul perlindungan yang Anda setujui. Koreksi Pak Sadewa dengan tenang. Anda diberi kesempatan penuh untuk membaca dan meninjaunya bersama penasihat hukum Anda sendiri sebelum menandatangani. Anda memilih untuk tidak melakukannya. Angga beralih ke Dewan Direksi. Matanya memohon dukungan. Kalian semua saksiku. Ini tidak masuk akal. Kita harus melawan ini. Kita tuntut mereka. Namun, tatapan yang ia dapatkan bukanlah tatapan dukungan. Yang ia lihat adalah tatapan ngeri, tatapan penuh perhitungan, dan tatapan menyalahkan. Bu Sinta, Direktur Keuangan, adalah yang pertama angkat bicara. Suaranya bergetar karena syok, tapi pertanyaannya tajam dan langsung ke inti masalah. Pak Sadewa, katanya, sama sekali tidak mempedulikan Angga. Apa artinya ini bagi operasional perusahaan? Bagi gaji karyawan bulan ini? Bagaimana dengan utang jangka pendek kita yang akan jatuh tempo minggu depan? Angga merasa seolah baru saja ditinju. Direktur keuangannya sendiri kini berbicara pada pengacara musuhnya, seolah ia sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Untuk saat ini, jawab Pak Sadewa, PT Wijaya Group adalah sebuah entitas tanpa aset produktif. Secara teknis, perusahaan ini bangkrut. Namun, klien saya, Bu Diandra, tidak memiliki niat untuk membiarkan para karyawan menjadi korban dari situasi ini. Rencana transisi sedang kami siapkan. Citra, yang sedari tadi dia membatu di kursinya, akhirnya bereaksi. Ia tidak mengerti seluk-beluk hukumnya, tapi ia mengerti kata bangkrut. Ia menarik lengan setelan Angga. Angga, apa maksudnya ini? Bisiknya panik. Apa uangnya habis? Angga menepis tangannya dengan kasar. Ia sedang tidak peduli pada Citra. Otaknya berputar kencang, mencari jalan keluar. Ia meraih ponselnya lagi. Kali ini menelepon pengacara perusahaannya. Dengar, bentaknya ke telepon. Datang ke kantor sekarang juga. Ada masalah besar. Sadewa ada di sini. Dia bilang perusahaan sudah bukan milik kita lagi. Ia menjelaskan situasinya dengan panik. Kalimatnya tumpang tindih dan tidak jelas. Di seberang sana, pengacaranya hanya dia mendengarkan, diselingi suara gumaman. Sementara Angga sibuk dengan teleponnya,
Dewan direksi yang lain mulai bereaksi. Pak Darmawan, yang paling senior, menatap Angga dengan kekecewaan yang mendalam. "Saya sudah pernah bilang padamu, Angga," katanya dengan suara berat. "Jangan pernah meremehkan Diandra. Dia adalah fondasi perusahaan ini. Kamu malah menghancurkan fondasi itu dengan tanganmu sendiri." Saat itulah, pintu ruang rapat terbuka sekali lagi. Diandra masuk. Jika saat ia keluar tadi ia adalah seorang direktur yang dipecat, kini ia masuk dengan aura seorang pemilik. Semua percakapan berhenti. Semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan blazer yang sama, tapi kini blazer itu tampak seperti jubah kekuasaan. Ia berjalan mendekati meja. Tatapannya dingin dan fokus. Ia tidak melirik Angga sama sekali. Angga menutup teleponnya. Ia menatap mantan istrinya dengan kebencian murni. "Kamu," desisnya. "Kamu yang merencanakan semua ini di belakangku. Pengkhianat." Diandra akhirnya menoleh untuk menatapnya. Tidak ada emosi di wajahnya. "Aku tidak pernah berkhianat, Angga. Aku hanya melindungi apa yang aku bangun. Apa yang kita bangun bersama, sebelum kamu memutuskan untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Aku yang membesarkan perusahaan ini," teriak Angga. "Aku wajahnya. Aku yang punya koneksi. Dan aku otaknya," balas Diandra. Suaranya tetap tenang namun mematikan. "Koneksimu tidak bisa membuat papan agrifiber. Pesonamu tidak bisa menjalankan mesin pabrik. Dan wajahmu tidak bisa membayar gaji ratusan karyawan. Aku yang melakukan semua itu, sementara kamu sibuk dengan mainan barumu." Ia melirik sekilas ke arah Citra, yang langsung menunduk. Diandra kemudian berjalan ke ujung meja, ke kursi utama yang baru saja ditinggalkan Angga. Ia tidak duduk, hanya berdiri di belakangnya. Ia menatap seluruh dewan direksi. "Saya tahu ini mengejutkan bagi Anda semua," katanya. "Tapi mulai hari ini, Wijaya Group yang lama sudah tidak ada lagi. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan mengumumkan struktur perusahaan yang baru di bawah naungan PT Anugrah Lestari Sejati. Saya akan memberikan penawaran kepada semua karyawan dan manajer yang memiliki integritas dan kompetensi untuk bergabung kembali." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Bu Sinta. "Bu Sinta, saya butuh Anda untuk mengamankan semua data keuangan dan personalia. Pastikan tidak ada satu data pun yang hilang atau diubah. Tim saya akan menghubungi Anda dalam 1 jam untuk memulai proses audit dan transisi." Bu Sinta, seorang profesional sejati, hanya mengangguk. "Baik, Bu Diandra." Perintah itu, dan jawaban patuh dari Bu Sinta, adalah paku terakhir di peti mati kekuasaan Angga. Diandra telah mengambil alih komando dengan mulus, di depan mata semua orang. Angga kini hanyalah seorang pria yang berteriak di sebuah ruangan yang tidak lagi menganggapnya ada. Ia adalah seorang raja yang baru saja menyadari bahwa mahkota dan jubahnya hanyalah ilusi, dan tahtanya terbuat dari tumpukan kertas perjanjian yang tidak pernah ia baca. Ia telah kehilangan segalanya, dan ia bahkan tidak menyadari pertempuran itu terjadi sampai semuanya berakhir. Kehancuran tidak terjadi seperti ledakan besar, melainkan seperti retakan pada bendungan. Dimulai dari celah kecil, lalu air merembes, dan akhirnya seluruh struktur runtuh tak terbendung. Bagi Angga, retakan pertama muncul dalam wujud Citra. Setelah Diandra dan timnya meninggalkan ruang rapat, disusul oleh para anggota dewan yang berjalan keluar dengan wajah kaku dan menghindari tatapannya, hanya tersisa Angga dan Citra di ruangan yang terasa sangat luas dan kosong itu. Citra akhirnya melepaskan kepura-puraannya. "Jadi benar? Semuanya hilang?" tanyanya, suaranya tajam dan menuduh. "Perusahaan 120 miliar itu omong kosong." Angga menatapnya dengan lelah. "Ini hanya masalah hukum sementara. Aku akan mengurusnya. Pengacaraku sedang dalam perjalanan." Citra tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. "Pengacara? Angga, aku melihat wajah mereka semua tadi. Aku mungkin tidak mengerti bisnis, tapi aku mengerti wajah orang-orang yang kapalnya akan tenggelam. Dan mereka semua sudah bersiap di skoci penyelamat,
meninggalkanmu sendirian sebagai kapten. Ia berdiri, merapikan gaunnya yang mahal. Aku tidak mendaftar untuk ini. Aku dijanjikan posisi, saham, kehidupan mewah. Bukan untuk terjebak dengan seorang pecundang yang ditipu oleh istrinya sendiri. Kata, pecundang. Itu menyengat Angga lebih sakit daripada semua dokumen hukum tadi. Jaga bicaramu, Citra. Aku yang membawamu ke sini. Dan sekarang aku pergi dari sini, balas Citra. Ia mengambil tas tangannya yang harganya puluhan juta. Jangan coba-coba menghubungiku lagi. Aku tidak mau namaku dikaitkan dengan kegagalanmu. Ia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. High heelsnya beradu dengan lantai marmer. Setiap langkahnya adalah paku yang menancapkan Angga pada kesendiriannya. Tikus pertama telah melompat dari kapal. Angga terduduk lemas di kursinya. Ia merasa pusing. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Namun, saat ia berjalan keluar dari ruang rapat, mimpi buruk itu terasa semakin nyata. Koridor yang tadinya ramai kini terasa sepi. Beberapa karyawan yang melihatnya langsung berbalik arah, atau pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Tatapan mereka adalah campuran antara kasihan dan cemoh. Ia masuk ke ruang kerjanya yang megah. Dari sini, ia bisa melihat seluruh kota. Biasanya pemandangan ini membuatnya merasa berkuasa. Hari ini, ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari grup chat internal perusahaan. Seorang manajer produksi, Pak Heru, orang kepercayaan Diandra sejak lama, baru saja mengirim pesan ke seluruh grup. Dengan berat hati, saya, Heru Firmansyah, mengajukan pengunduran diri dari PT Wijaya Group, efektif segera. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Pesan itu adalah percikan api. Dalam 5 menit berikutnya, ponsel Angga tidak berhenti bergetar. Pesan-pesan serupa bermunculan. Kepala Departemen Riset dan Pengembangan, Manajer Logistik, Kepala Personalia, bahkan beberapa supervisor pabrik. Mereka semua adalah orang-orang kunci yang dibangun dan dibina oleh Diandra selama bertahun-tahun. Mereka adalah tulang punggung perusahaan. Satu persatu, mereka mengumumkan pengunduran diri mereka. Itu bukan lagi rembesan. Itu adalah banjir. Angga mencoba menelepon Pak Heru. Panggilannya langsung ditolak. Ia mencoba menelepon yang lain. Hasilnya sama. Mereka telah memutus hubungan dengannya. Dalam kepanikannya, ia mencoba menghubungi teman-temannya. Para pejabat yang sering ia ajak main golf. Para pengusaha yang sering ia traktir makan malam di restoran mewah. Ia perlu bantuan, perlu koneksi, mungkin perlu pinjaman. Penelepon pertama, seorang direktur bank, menjawab panggilannya. Halo, Engga. Maaf sekali, saya sedang rapat penting. Nanti saya telepon balik ya. Ia tidak pernah menelepon balik. Penelepon kedua, seorang pengembang properti besar, lebih jujur. Angga, saya sudah dengar beritanya. Gila sekali. Maaf, tapi untuk saat ini, lebih baik kita tidak terlihat berbisnis bersama. Kamu mengerti kan? Ini soal reputasi. Penelepon ketiga, keempat, dan kelima bahkan tidak menjawab panggilannya. Dalam waktu 1 jam, Angga menyadari bahwa seluruh jaringan sosial yang ia banggakan, yang ia kira dibangun di atas pesona dan persahabatan, ternyata hanya dibangun di atas uang dan kekuasaan. Dan sekarang, ia tidak punya keduanya. Akhirnya, pengacaranya tiba. Seorang pria parlente bernama Firman, yang selama ini dibayar mahal untuk mengurus masalah-masalah kecil perusahaan. Ia masuk dengan wajah serius, membawa salinan dokumen yang sudah ia terima melalui email. Saya sudah baca, kata Firman, duduk di hadapan Angga. Ini buruk, Angga, sangat buruk. Buruk bagaimana? Tuntut Angga. Kita tuntut dia. Ini penipuan. Firman menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak bisa. Saya sudah memeriksa setiap pasalnya. Dokumen ini disusun dengan sangat rapi, sangat kuat.
Tidak ada celah. Tanda tanganmu ada di mana-mana. Jika kita membawanya ke pengadilan, kita tidak hanya akan kalah, kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh komunitas hukum dan bisnis. Kamu akan terlihat seperti orang bodoh yang tidak membaca apa yang kamu tanda tangani. Harapan terakhir Angga pupus. Bahkan pengacaranya sendiri sudah menyerah sebelum berperang. Jadi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tanya Angga, suaranya terdengar kecil. Secara hukum, untuk merebut kembali aset itu, tidak ada, kata Firman. Saran saya, coba negosiasi dengan Diandra. Mungkin dia mau memberimu bagian sebagai pesangon cerai. Itu satu-satunya jalanmu sekarang. Negosiasi. Memohon. Angga merasa mual membayangkannya. Malam itu, Angga tidak pulang. Ia tetap berada di kantornya, yang kini terasa seperti mausoleum. Lampu-lampu di lantai lain sudah padam. Sebagian besar karyawan sudah mengemasi barang-barang mereka dan pergi. Perusahaan yang tadinya ramai dan penuh kehidupan kini senyap seperti kuburan. Ia berdiri di depan jendela, menatap lampu kota yang berkelip. Ia selalu berpikir lampu-lampu itu bersinar untuknya. Kini ia sadar, kota itu tidak peduli padanya. Ia sendirian. Ditinggalkan oleh selingkuhannya, dijauhi oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh karyawannya, dan tidak punya harapan hukum. Raja itu duduk di tahta kertasnya, di dalam sebuah kastil kosong, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Angga Wiratama merasakan arti dari ketakutan yang sesungguhnya. Sementara puing-puing kehidupan Angga berserakan, Diandra tidak membuang waktu untuk menari di atasnya. Sebaliknya, ia mulai membangun. 3 hari setelah rapat dewan yang menentukan itu, Diandra menyewa sebuah ballroom di hotel terdekat dan mengundang seluruh karyawan PT Wijaya Group, dari level manajer hingga staf kebersihan. Suasananya tegang. Ratusan orang datang dengan wajah cemas, berbisik-bisik satu sama lain. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka. Apakah mereka semua akan dipecat? Apakah perusahaan benar-benar bangkrut? Panggung diatur dengan sederhana. Hanya sebuah podium kayu, sebuah layar proyektor, dan sebotol air mineral. Tidak ada spanduk megah atau musik yang gegap gempita seperti yang biasa Angga lakukan. Tepat pukul 10 pagi, Diandra naik ke atas panggung, didampingi oleh Bu Sinta dan Pak Heru. Ia menatap wajah-wajah yang menatapnya penuh harap dan cemas. Ia berdeham, dan keheningan langsung menyelimuti ruangan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Diandra memulai, suaranya jelas dan mantap, diperkuat oleh sistem suara. Saya tahu beberapa hari terakhir ini penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Saya berdiri di sini hari ini untuk memberikan kejelasan. Benar bahwa PT Wijaya Group yang kita kenal telah mengalami perubahan fundamental. Lanjutnya. Namun, yang berubah hanyalah kepemilikan dan manajemen puncak yang korup. Aset, teknologi, dan yang terpenting, sumber daya manusia yang menjadi jantung perusahaan ini, semuanya aman. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Hari ini, saya secara resmi mengumumkan lahirnya perusahaan baru, PT Lestari Inovasi Indonesia. Perusahaan ini dibangun di atas fondasi yang sama dengan yang dulu pernah kita miliki bersama, yaitu integritas, kualitas, dan inovasi. Lestari Inovasi Indonesia kini adalah pemilik sah dari pabrik, paten agrifiber, dan seluruh kontrak yang sedang berjalan. Terdengar gumaman di antara para hadirin. Ini adalah berita besar. Dan kepada Anda semua, kata Diandra, tatapannya menyapu seluruh ruangan. Saya ingin mengatakan ini. Saya tidak membangun perusahaan ini sendirian dulu, dan saya tidak akan membangunnya kembali sendirian sekarang. Saya membutuhkan keahlian Anda, dedikasi Anda, dan kerja keras Anda. Oleh karena itu, saya menawarkan posisi kepada setiap karyawan PT Wijaya Group untuk bergabung dengan Lestari Inovasi Indonesia. Posisi Anda, level senioritas Anda, dan gaji Anda akan tetap sama. Tidak akan ada pemutusan hubungan kerja. Masa kerja Anda akan kami hitung sejak Anda pertama kali bergabung.
Kita hanya akan berganti nama, tapi kita tetap satu keluarga. Ruangan yang tadinya senyap kini meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Wajah-wajah cemas berubah menjadi senyum lega. Beberapa orang bahkan terlihat menangis haru. Janji kepastian kerja di tengah krisis adalah hal yang paling mereka butuhkan. Diandra melanjutkan dengan memaparkan visinya. Ia berbicara tentang rencana untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, program pelatihan baru, dan ekspansi ke pasar ekspor yang sempat tertunda karena proyek-proyek pencitraan Angga. Ia berbicara dengan data, dengan target yang jelas, dan dengan semangat yang tulus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para karyawan merasa mereka tidak hanya mendengarkan seorang bos, tetapi seorang pemimpin. Setelah acara selesai, Diandra tidak langsung pergi. Ia turun dari panggung dan berbaur dengan para karyawan, menjawab pertanyaan mereka, mendengarkan masukan mereka, bahkan menanyakan kabar keluarga mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Angga. Hari itu, Diandra tidak hanya merebut kembali perusahaannya, ia merebut kembali hati orang-orangnya. Dalam beberapa minggu berikutnya, transisi berjalan dengan cepat. Papan nama, Wijaya Group, di gedung kantor dan pabrik diturunkan, digantikan dengan logo baru, Lestari Inovasi Indonesia, yang terlihat lebih segar dan modern. Diandra, Bu Sinta, dan para manajer kunci bekerja siang malam untuk memastikan operasional kembali normal. Para klien utama, yang awalnya khawatir, merasa lega setelah bertemu langsung dengan Diandra. Mereka menandatangani kembali kontrak mereka dengan persyaratan yang bahkan lebih baik, menunjukkan kepercayaan penuh pada kepemimpinan Diandra. Di tengah kesibukan membangun kembali, sebuah bom waktu lain dari masa lalu Angga terungkap. Bu Sinta, saat melakukan audit forensik terhadap pembukuan Wijaya Group yang lama, menemukan serangkaian transaksi janggal. Ada penarikan dana perusahaan dalam jumlah besar yang disamarkan sebagai biaya konsultan dan biaya representasi, yang ternyata mengalir ke rekening pribadi Angga dan Citra. Namun, temuan yang paling mengejutkan adalah serangkaian dokumen pinjaman. Angga, tanpa sepengetahuan Dewan Direksi, telah mengambil pinjaman pribadi dalam jumlah fantastis dari beberapa lembaga keuangan. Totalnya mencapai hampir 20 miliar rupiah. Ia menggunakan kepemilikan sahamnya di Wijaya Group sebagai jaminan. Ini bukan dari bank biasa, Bu. Jelas Bu Sinta kepada Diandra di ruangannya, menunjuk ke salah satu dokumen. Yang ini dari sebuah perusahaan modal Ventura yang terkenal sangat agresif dalam penagihan. Dan yang ini, sepertinya dari pinjaman online berbunga tinggi, kelas kakap. Diandra menatap dokumen itu dengan kening berkerut. Jadi saat nilai saham Wijaya Group menjadi 0, jaminannya menjadi tidak berharga, sambung Bu Sinta. Para kreditur ini sekarang pasti sedang mengejarnya secara pribadi. Dan mereka bukan tipe penagih yang akan mengirim surat peringatan dengan sopan. Diandra bersandar di kursinya. Ia tahu Angga hidup mewah, tapi ia tidak menyangka Angga begitu ceroboh dan putus asa hingga terjerat utang seperti ini. Ini menjelaskan banyak hal, desakannya untuk proyek-proyek cepat kaya, dan rencananya untuk mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Ia butuh uang untuk menutupi lubang yang ia gali sendiri. Sementara Diandra dan timnya sibuk merayakan kontrak ekspor pertama mereka ke Malaysia, di belahan kota lain, Angga menerima telepon pertamanya. Nomornya tidak dikenal. "Selamat sore, dengan Bapak Angga Wiratama?" Suara di seberang terdengar ramah, namun ada nada dingin di baliknya. "Ya, siapa ini?" jawab Angga ketus. "Kami dari Phoenix Capital. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa pembayaran pinjaman Anda sebesar 10 miliar rupiah sudah jatuh tempo kemarin. Mengingat jaminan saham Anda kini tidak bernilai, kami ingin mendiskusikan alternatif pembayaran secepatnya. Kami harap Anda bisa kooperatif." Sebelum Angga bisa menjawab, telepon ditutup. Bulu kuduknya berdiri. Ini baru permulaan. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan dan statusnya. Ia kini menjadi target. Ratu baru telah lahir di singgasananya. Sementara raja yang terguling kini mendapati dirinya diburu oleh serigala-serigala lapar yang ia undang sendiri.
2 minggu berikutnya adalah neraka bagi Angga. Ia hidup dalam ketakutan. Teleponnya berdering tanpa henti di jam-jam yang tidak wajar. Awalnya adalah suara ramah yang berubah menjadi ancaman terselubung. Kemudian berubah menjadi makian kasar dan peringatan yang tidak lagi terselubung. Kami tahu di mana kamu tinggal, Angga. Bayar utangmu, atau kami yang akan mengambilnya dengan cara kami sendiri. Mobil sport MU itu lumayan buat cicilan pertama. Ia berhenti menjawab telepon dari nomor tak dikenal. Tapi teror itu tidak berhenti. Suatu pagi, ia menemukan ban mobil Porsche-nya digembosi, dengan sebuah catatan diselipkan di wiper. Ini baru pemanasan. Ia mencoba menjual mobil itu, tapi surat-suratnya ditahan oleh salah satu perusahaan leasing. Ia mencoba menjual jam tangan mewahnya, tapi uangnya hanya cukup untuk bertahan hidup selama sebulan. Apartemen mewahnya terasa seperti penjara. Ia takut keluar. Teman-temannya sudah memblokir nomornya. Ia benar-benar sendirian, terpojok, dan kehabisan pilihan. Pengacaranya, Firman, sudah angkat tangan. Ini utang pribadi, Angga, bukan ranah hukum korporat. Saya tidak bisa bantu. Dalam keputusasaan itulah, satu-satunya nama yang muncul di benaknya adalah Diandra. Ia membenci gagasan itu. Egonya memberontak. Meminta bantuan pada wanita yang telah menghancurkannya adalah puncak dari penghinaan. Tapi rasa takutnya lebih besar dari egonya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Diandra, bagaimanapun juga, pernah mencintainya. 12 tahun pernikahan tidak mungkin bisa dihapus begitu saja. Pasti masih ada sisa belas kasihan di hatinya. Ia menunggu kesempatan. Melalui seorang mantan staf yang masih mau bicara padanya, ia tahu jadwal harian Diandra. Ia tahu Diandra selalu meninggalkan kantor tepat pukul 6 sore melalui lobi utama. Sore itu, Angga berdiri di seberang jalan dari gedung yang pernah menjadi miliknya. Logo, Lestari Inovasi Indonesia, yang besar dan berkilau terasa seperti tamparan di wajahnya. Ia menunggu hampir 1 jam, merasa seperti buronan. Penampilannya jauh dari citra CEO yang dulu ia sandang. Ia belum bercukur selama 3 hari. Kemejanya kusut, dan matanya cekung karena kurang tidur. Akhirnya, ia melihat Diandra berjalan keluar. Dikelilingi oleh beberapa stafnya, ia tampak tenang dan berwibawa. Ia tertawa kecil menanggapi lelucon salah satu manajernya. Melihatnya begitu tenang sementara hidupnya sendiri hancur berantakan membuat darah Angga mendidih. Tapi ia menekan amarahnya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Ia menyeberang jalan, berlari kecil, dan mencegat Diandra tepat di depan pintu putar lobi. Diandra! Panggilnya. Diandra dan rombongannya berhenti. Mereka semua menatap Angga dengan kaget. Petugas keamanan lobi sudah bergerak maju, siap untuk mengusirnya. Tunggu, kata Diandra kepada petugas keamanan itu. Lalu ia menatap Angga. Angga! Apa yang kamu lakukan di sini? Aku perlu bicara denganmu, kata Angga. Suaranya serak. Berdua saja. Kumohon. Diandra berpikir sejenak, lalu mengangguk pada stafnya. Kalian duluan saja ke mobil. Saya akan menyusul. Stafnya pergi dengan enggan, menyisakan mereka berdua di tengah keramaian lobi. Ada apa? Tanya Diandra. Nadanya datar, tanpa emosi. Aku minta maaf. Angga memulai. Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Untuk semuanya. Untuk caraku memperlakukanmu. Untuk pemecatan itu, aku salah. Diandra hanya diam. Menunggunya melanjutkan. Tapi sekarang aku dalam masalah besar, Dian. Katanya. Suaranya kini terdengar putus asa. Aku punya utang. Banyak sekali. Mereka mengancamku. Mereka menerorku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ia menatap lurus ke mata Diandra. Aku butuh bantuanmu. Pinjamkan aku uang. Atau berikan aku pekerjaan apa saja. Aku akan melakukan apapun. Aku hanya perlu membayar mereka agar mereka berhenti memburuku. Demi masa lalu kita, Dian.
12 tahun. Ia berharap melihat sedikit kelembutan, sedikit simpati. Tapi yang ia lihat di mata Diandra hanyalah ketenangan yang dingin seperti es. Diandra mendengarkan semua keluhannya sampai selesai. Saat Angga berhenti bicara, keheningan menyelimuti mereka. Sudah selesai? Tanya Diandra pelan. Angga mengangguk. Baiklah, kata Diandra. Biar ku jelaskan sesuatu padamu. Angga, saat aku membutuhkan kesetiaanmu, kamu memberiku pengkhianatan. Saat aku membutuhkan dukunganmu, kamu memberiku penghinaan di depan semua orang. Saat aku bekerja keras membangun perusahaan kita, kamu sibuk menggali lubang utang untuk gaya hidupmu dan selingkuhanmu. Setiap kalimatnya diucapkan dengan pelan, tapi menusuk tajam. Bantuan yang kamu minta sekarang, lanjutnya, adalah sebuah kemewahan. Kemewahan berupa belas kasihan dan kesempatan kedua. Itu adalah kemewahan yang tidak pernah kamu berikan padaku. Kamu tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Kamu tidak memberiku peringatan. Kamu langsung membuangku dan mencoba mengambil hasil kerja kerasku seumur hidup. Angga ingin memotong, ingin membela diri, tapi tatapan Diandra membuatnya bungkam. Masalahmu dengan para penagih utang itu adalah ciptaanmu sendiri. Kamu yang mengambil pinjaman itu. Kamu yang mempertaruhkan jaminan kosong. Kamu yang menjalani gaya hidup di luar kemampuanmu. Diandra mengambil langkah maju. Suaranya kini nyaris berbisik namun penuh penekanan. Ini bukan lagi urusanku. Angga, kamu menciptakan masalah ini sendiri. Selesaikan sendiri. Tapi mereka bisa membunuhku, kata Angga panik. Itu adalah risiko yang kamu ambil saat kamu memutuskan untuk bermain api, balas Diandra. Selama ini kamu selalu lari dari konsekuensi. Anggap saja ini pelajaran pertama dalam hidupmu tentang tanggung jawab. Dengan itu, Diandra berbalik. Dian, tunggu. Kumohon. Angga maju dan berlutut, memegang ujung blazer Diandra. Sebuah tindakan yang tak terpikirkan olehnya beberapa minggu lalu. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Diandra berhenti. Ia tidak menoleh ke belakang, hanya menatap lurus ke depan. Lepaskan, katanya dengan dingin. Tangannya yang gemetar akhirnya melepaskan blazer itu. Diandra berjalan lurus ke arah pintu putar tanpa menoleh sedikit pun. Ia masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu, dan mobil itu melaju, membawanya pergi dari masa lalunya. Angga tetap berlutut di lobi yang ramai itu selama beberapa detik, sebelum dua orang petugas keamanan membantunya berdiri dengan sopan namun tegas, dan menggiringnya keluar dari gedung. Saat ia berdiri di trotoar yang dingin, menatap gedung yang menjulang tinggi itu, ia akhirnya mengerti. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada jalan kembali. Ia telah membakar semua jembatan, dan sekarang ia benar-benar sendirian di seberang sungai. 1 tahun kemudian, waktu telah melakukan tugasnya, menyembuhkan, membangun, dan menciptakan jarak. Bagi PT Lestari Inovasi Indonesia, 1 tahun adalah waktu untuk transformasi total. Perusahaan itu tidak hanya pulih, tetapi melesat jauh melampaui puncak kejayaan Wijaya Group di masa lalu. Pemandangan di ruang rapat utama kini sangat berbeda. Di layar raksasa di dinding, terpampang wajah-wajah serius dari tim eksekutif sebuah perusahaan konstruksi ternama asal Jepang. Diandra, duduk di kursi utama, memimpin rapat dengan bahasa Inggris yang fasih dan penuh percaya diri. Ia tidak sedang membahas penjualan domestik, melainkan tahap akhir dari negosiasi untuk menjadi pemasok eksklusif bahan bangunan ramah lingkungan untuk proyek kota pintar di Osaka. Seperti yang bisa Anda lihat dari data uji ketahanan termal ini, Mr. Tanaka, jelas Diandra, menunjuk grafik di layar. AgriFiber 2.0, formula baru yang kami kembangkan, memiliki efisiensi energi 30% lebih tinggi dari spesifikasi yang Anda minta. Ini tidak hanya akan mengurangi biaya pendinginan gedung secara signifikan, tetapi juga membantu proyek Anda mencapai sertifikasi Platinum Green Building. Mr. Tanaka dan timnya di seberang layar mengangguk-angguk kagum. Mereka tidak hanya berhadapan dengan seorang penjual, tetapi dengan seorang inovator yang memahami produknya hingga ke level molekuler.
Ini adalah jenis kepemimpinan yang mereka hargai. Kesepakatan senilai ratusan miliar itu akhirnya tercapai bukan dengan lobi di lapangan golf, melainkan dengan data yang tak terbantahkan dan visi yang kuat. Transformasi tidak hanya terjadi di level strategis. Diandra memastikan perubahan itu dirasakan hingga ke akar rumput. Ia berjalan menyusuri lantai pabrik yang kini jauh lebih bersih dan terorganisir. Ia menyapa para pekerja. Beberapa di antaranya ia kenal namanya. Ia berhenti di dekat area kantin yang baru direnovasi, yang kini menyajikan makanan sehat dengan harga subsidi. Sore itu, ia mengumpulkan semua kepala departemen di aula serbaguna. Ia berdiri di depan mereka, bukan untuk memarahi atau menekan target, melainkan untuk mengumumkan sesuatu yang telah ia rencanakan sejak lama. Saya tahu kita semua telah bekerja sangat keras tahun ini, katanya. Sebagai bentuk apresiasi, perusahaan akan meluncurkan program Lestari Cerdas. Kami akan memberikan beasiswa penuh hingga jenjang sarjana bagi putra-putri karyawan berprestasi yang lulus seleksi. Kita tidak hanya membangun gedung, kita juga harus membangun generasi penerus. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Ini adalah buah dari kerja keras mereka. Keuntungan perusahaan tidak lagi lari ke kantong pribadi atau digunakan untuk membeli mobil sport, melainkan kembali kepada mereka yang telah berkontribusi. Bu Sinta dan Pak Heru, yang berdiri di samping Diandra, tersenyum bangga. Mereka telah bertaruh pada pemimpin yang tepat. Kehidupan pribadi Diandra juga menemukan keseimbangannya yang baru. Ia telah pindah dari rumah besar yang penuh kenangan buruk dengan Angga. Kini ia tinggal di sebuah apartemen penthouse yang lebih kecil namun jauh lebih hangat dan personal. Dindingnya dihiasi karya seni kontemporer dan foto-foto perjalanannya. Di salah satu sudut, terdapat sebuah roda tembikar dan beberapa hasil kerajinan keramik yang bentuknya belum sempurna. Hobi baru yang ia tekuni untuk melepaskan stres. Ia tidak lagi bekerja 7 hari seminggu. Akhir pekan kini menjadi miliknya. Kadang ia habiskan dengan mendaki gunung bersama teman-teman lamanya, atau sekadar membaca buku di balkon apartemennya yang menghadap ke taman kota. Ia menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang ditelan kesibukan dan drama rumah tangganya. Tentu saja, sebagai salah satu perempuan paling sukses di negeri ini, kehidupan cintanya menjadi sorotan media. Namun Diandra menjalaninya dengan elegan dan privat. Ia memang sedang dekat dengan seseorang. Namanya Satria, seorang arsitek ternama yang memperjuangkan desain bangunan hijau. Mereka bertemu di sebuah seminar lingkungan hidup. Hubungan mereka berjalan lambat dan didasari oleh rasa saling menghargai. Satria mengagumi kecerdasan dan ketangguhan Diandra. Diandra menghargai ketenangan dan integritas Satria. Malam itu, mereka makan malam di sebuah restoran yang tenang. Tidak ada perhiasan mewah atau janji-janji muluk. Mereka hanya berbicara tentang banyak hal, mulai dari material bangunan berkelanjutan hingga film Perancis yang baru mereka tonton. Jadi, apa rencana besarmu selanjutnya setelah menaklukkan Jepang? Tanya Satria sambil tersenyum. Diandra menyesap tehnya. Menaklukkan diriku sendiri, jawabnya. Memastikan bahwa aku tidak pernah lupa alasan mengapa aku memulai semua ini. Bukan untuk uang atau kekuasaan, tapi untuk membuktikan bahwa bisnis yang baik, yang etis, dan yang peduli, bisa menjadi kekuatan untuk perubahan. Saat Satria mengantarnya pulang, mereka hanya berdiri dalam diam yang nyaman di depan lobi apartemennya. Terima kasih untuk malam ini, Dian, kata Satria. Aku selalu belajar sesuatu yang baru setiap kali bicara denganmu. Aku juga, balas Diandra tulus. Setelah Satria pergi, Diandra naik ke apartemennya. Ia tidak langsung tidur. Ia berdiri di balkonnya yang luas, menatap kelip lampu kota yang terhampar di bawahnya. Setahun yang lalu, pemandangan yang sama terasa pahit dan penuh perjuangan. Malam ini, pemandangan itu terasa seperti sebuah janji. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, terutama tidak kepada Angga atau masa lalunya. Kekaisaran yang ia bangun bukan lagi sekadar perusahaan bernilai triliunan. Kekaisaran itu adalah kedamaian batinnya, kebebasannya untuk memilih,
dan kebahagiaan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dan itu adalah pencapaian yang jauh lebih besar. Ballroom Hotel Bintang 5 itu berkilauan. Ratusan tokoh penting dari dunia bisnis dan pemerintahan berkumpul malam itu untuk acara Indonesian Business Awards. Para wanita mengenakan "Terima kasih," katanya. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Penghargaan ini bukan untuk saya. Penghargaan ini adalah untuk setiap karyawan di Lestari Inovasi Indonesia yang memilih untuk percaya pada kesempatan kedua. Untuk tim manajemen saya yang bekerja tanpa lelah. Dan untuk semua perempuan di luar sana yang sedang berjuang membangun mimpi mereka sendiri. Jalan menuju ke sini tidaklah mudah," lanjutnya. "Ada saat-saat di mana fondasi yang saya bangun diuji dengan sangat berat. Tapi dari situlah saya belajar bahwa fondasi yang paling kuat bukanlah beton atau baja, melainkan integritas dan kepercayaan. Terima kasih." Pidatonya singkat, tulus, dan kuat. Tepuk tangan kembali membahana. Setelah turun dari panggung, banyak orang yang datang untuk memberinya selamat. Saat ia sedang berbincang dengan beberapa kolega, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah layar televisi di bar lobi yang sedang menayangkan berita malam. Ada sebuah segmen berita hukum singkat. Di layar, muncul foto Angga Wiratama. Bukan foto CEO yang gagah seperti dulu, melainkan foto kusam dari pengadilan. Ia terlihat kurus, lebih tua, dan matanya kosong. Di bawah fotonya, tertera tulisan, mantan CEO PT Wijaya Group, Angga Wiratama, divonis 3 tahun penjara atas kasus penggelapan dan penipuan terhadap sejumlah kreditur. Diandra berhenti bicara sejenak. Dunianya seolah senyap selama beberapa detik. Ia menatap layar itu. Tidak ada rasa kemenangan. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah perasaan hampa yang aneh. Seperti gema dari masa lalu yang akhirnya benar-benar memudar. Bab itu telah selesai. Buku itu telah ditutup. "Dian, kamu tidak apa-apa." Suara Satria, yang baru saja tiba untuk menemaninya, menyadarkannya dari lamunannya. Diandra berbalik menatapnya dan tersenyum. Senyum yang tulus. "Ya," katanya. "Aku baik-baik saja." Dan ia benar-benar bersungguh-sungguh. Ia tidak lagi memikirkan berita itu. Ia kembali berbincang, tertawa, dan menikmati malam kemenangannya. 1 jam kemudian, ia dan Satria meninggalkan acara. Mereka tidak pulang, melainkan berhenti di sebuah kedai kopi sederhana yang buka 24 jam, tempat yang jauh dari kemewahan ballroom tadi. Mereka duduk di luar, membiarkan angin malam menerpa wajah mereka. "Selamat sekali lagi, Bu CEO," goda Satria. Diandra tertawa. "Terima kasih. Tapi panggil saja Diandra." Ia menatap ke langit malam. Di atas gedung-gedung pencakar langit Jakarta, beberapa bintang masih berusaha untuk bersinar. Setahun yang lalu, ia memulai perhitungannya dengan senyum sinis dan rencana pembalasan. Malam ini, ia tersenyum lagi. Bukan senyum kemenangan atas kekalahan orang lain, tetapi senyum syukur atas kehidupan yang berhasil ia rebut kembali dan bangun kembali dengan caranya sendiri. Perjalanan balas dendamnya telah berakhir, dan di ujung jalan itu, ia tidak menemukan kepuasan dari kehancuran musuhnya, melainkan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Dan masa depan, seperti langit malam di hadapannya, terbentang luas dan penuh dengan bintang-bintang baru yang menunggunya untuk diraih. 5 tahun kemudian, terik matahari siang itu terasa hangat di kulit, bukan membakar. Angin sepel-sepel membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam dan wangi bunga dari taman yang baru saja selesai ditata. Diandra berdiri di atas panggung sederhana yang terbuat dari kayu, menatap hamparan rumput hijau di hadapannya. Di sana, puluhan anak muda dengan seragam baru berwarna biru cerah duduk rapi di kursi lipat. Wajah mereka penuh semangat. Di belakang mereka, berdiri sebuah bangunan modern dengan desain ramah lingkungan, dikelilingi oleh bengkel-bengkel kerja yang dilengkapi peralatan canggih. Ini adalah hari peresmian Pusat Pelatihan Vokasi Lestari,
sebuah lembaga pendidikan gratis yang didanai sepenuhnya oleh yayasan milik PT Lestari Inovasi Indonesia. Lembaga ini dibangun di kampung halaman neneknya, di atas sisa tanah warisan yang tidak ia jual dulu. Ini adalah caranya membayar kembali, menanam benih di tempat akarnya berasal. Diandra yang sekarang bukanlah Diandra 5 tahun lalu. Ia masih seorang pemimpin yang tegas dan visioner. Namun sorot matanya kini jauh lebih lembut. Kekuasaan tidak membuatnya keras, justru membuatnya lebih bijaksana. Ia sudah jarang turun tangan dalam operasional harian perusahaan. Ia telah berhasil mendelegasikan tugas-tugas itu kepada Bu Sinta, yang kini menjabat sebagai Direktur Utama, dan Pak Heru, yang memimpin seluruh divisi manufaktur dan inovasi. Ia sendiri kini lebih fokus pada strategi jangka panjang dan kegiatan filantropi. Ia maju ke podium, perutnya yang sedikit membunci tersembunyi di balik lipatan gaunnya yang longgar. Ia dan Satria sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Selamat datang di masa depan, sapanya kepada para siswa, suaranya hangat dan tanpa naskah. Di tempat ini, kami tidak hanya akan mengajari kalian cara mengoperasikan mesin atau merancang sebuah produk. Kami akan mengajari kalian cara membangun. Membangun keahlian, membangun kepercayaan diri, dan yang terpenting, membangun kesempatan untuk diri kalian sendiri dan komunitas kalian. Ia berbicara tentang pentingnya integritas, tentang bagaimana sebuah kegagalan bisa menjadi pelajaran paling berharga, dan tentang bagaimana kesuksesan sejati diukur dari seberapa banyak kita memberi, bukan seberapa banyak kita memiliki. Saat ia berbicara, ia melihat Satria berdiri di antara para tamu, menatapnya dengan senyum bangga. Cinta mereka adalah pelabuhan yang tenang, tempat ia bisa berlabuh setelah melewati badai terganas dalam hidupnya. Setelah acara selesai dan para tamu undangan mulai menikmati hidangan, Diandra berjalan menyusuri koridor gedung baru itu. Tangannya digenggam lembut oleh Satria. Mereka berhenti di depan sebuah jendela besar yang menghadap ke hamparan sawah hijau. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Satria. Diandra tersenyum. "Aku sedang berpikir tentang fondasi," jawabnya. "Dulu aku berpikir fondasi terkuat adalah formula kimia yang rumit atau kontrak hukum yang tak terbantahkan. Sekarang aku tahu, fondasi terkuat adalah ini." Ia mengelus perutnya, lalu menatap wajah-wajah muda di luar jendela. Harapan, kesempatan, kebaikan. Ia nyaris tidak pernah memikirkan Angga lagi. Nama itu terasa seperti berasal dari kehidupan orang lain, sebuah cerita lama yang sudah usang. Kenangan tentangnya tidak lagi membawa rasa sakit atau amarah, hanya sebuah pelajaran mahal tentang kerapuhan kepercayaan dan sifat manusia. Ia sudah lama memaafkannya, bukan untuk Angga, tapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju tanpa beban. Ratusan kilometer dari sana, di sebuah warung makan sederhana di jalur Pantura yang ramai oleh deru truk, seorang pria parubaya sedang mengelap meja yang kotor. Pria itu kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan rambutnya sudah banyak beruban. Gurat-gurat kelelahan terukir permanen di wajahnya. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria ini adalah Angga Wiratama, mantan CEO yang pernah menghiasi sampul majalah bisnis. Ia telah bebas dari penjara setahun yang lalu setelah mendapat remisi. Ia keluar ke dunia yang sudah tidak lagi mengenalnya. Hartanya ludes disita untuk membayar sebagian kecil utangnya. Teman-temannya lenyap. Keluarganya sendiri menjaga jarak, malu oleh skandal yang ia ciptakan. Tanpa ijazah yang mumpuni dan dengan catatan kriminal, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai kenek dan petugas kebersihan di warung makan ini, milik seorang ibu tua baik hati yang tidak banyak bertanya tentang masa lalunya. Siang itu, seorang sopir truk meninggalkan koran bekas di atas meja. Saat Angga hendak membereskannya, matanya terpaku pada sebuah foto di halaman utama. Foto Diandra yang sedang tersenyum di sebuah acara peresmian. Di sampingnya berdiri seorang pria yang tampak serasi. Judul beritanya, Diandra Lestari, Sang Ratu Industri, bangun pusat pendidikan untuk masyarakat. Angga membaca artikel itu perlahan. Ia membaca tentang kesuksesan Lestari Inovasi Indonesia yang kini menjadi pemain global. Ia membaca tentang yayasan sosialnya,
tentang proyek-proyek lingkungannya, tentang kehidupan barunya. Tidak ada rasa iri yang membakar seperti dulu. Tidak ada amarah. Yang ada hanyalah kehampaan yang luas dan penyesalan yang dalam. Ia melihat dunia yang seharusnya bisa menjadi miliknya, kehidupan yang ia buang dengan keserakahan dan kebodohannya. Ia melihat perempuan yang pernah memberikan segalanya untuknya, kini memberikan begitu banyak untuk dunia. Ia akhirnya mengerti, Diandra tidak pernah menjebak atau menghancurkannya. Diandra hanya menyingkirkannya dari jalan agar ia bisa tumbuh mencapai potensi penuhnya. Potensi yang selama ini selalu Angga halangi dan manfaatkan. Angga sendirilah yang menghancurkan dirinya. Sudah, Mas. Mejanya biar ibu saja yang bersihkan. Kamu makan dulu sana, belum makan dari pagi. Suara bu pemilik warung menyadarkannya. Angga hanya mengangguk pelan, melipat koran itu, dan meletakkannya di rak. Ia mengambil piringnya, mengisinya dengan nasi dan sepotong tempe. Hidupnya kini sesederhana itu. Bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Ia telah membayar kesalahannya dengan tahun-tahun di penjara, dan kini ia membayarnya dengan sisa hidup dalam penyesalan dan ketidakberartian. Di suatu tempat di sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah, seorang wanita dengan riasan tebal mencoba menawarkan kartu kredit kepada pengunjung yang lalu lalang. Selamat siang, Bapak. Tertarik dengan promo cicilan 0%-nya? Tanyanya dengan senyum yang dipaksakan. Wanita itu adalah Citra. Setelah meninggalkan Angga, ia mencoba mencari mangsa baru. Namun reputasinya sebagai perempuan oportunis sudah menyebar. Ia terpaksa bekerja dari satu pekerjaan sales ke pekerjaan lainnya. Selamanya mengejar gaya hidup mewah yang pernah ia cicipi sekejap. Sementara itu, Diandra dan Satria dalam perjalanan pulang. Mereka melewati jalanan pedesaan yang teduh. Diandra menyandarkan kepalanya di bahu Satria, merasakan ketenangan yang sempurna. Kekaisaran yang ia bangun ternyata bukanlah menara-menara beton di kota, melainkan kehidupan ini. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan harapan. Ia tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Bukan lagi senyum kemenangan atau pembalasan dendam. Itu adalah senyum seorang perempuan yang telah melalui api dan keluar menjadi lebih kuat, lebih utuh, dan akhirnya benar-benar bebas.